Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mewawancarai dari salah satu member ya, Mas. Member dari komunitas JBI. JBI itu kepanjangannya dari Jab Style dan Bread Style Indonesia. Eh, ke Jab Style dan Bread Style itu apa sih, Mas? Itu style motor. Mana? Itu style motor. Style motor. Iya. Style motor. Style motor itu yang ditangkap cuma dua. Karena itu yang menurut kita bisa dipakai buat orang awam. Itu aja sih. Itu kayak custom gitu ya, Mas? Benar. Kalau basicnya emang custom. Kita kayak dibuat sendiri, di model sendiri, seperti itu. Sepengetahuan saya itu motor-motor custom di Indonesia itu salah satunya ada Cafe Racer, terus ada Chopper, Iya. terus sama apa lagi, Mas? Eh, Jab style, berat style, eh, banyak sih. Banyak sih orang sekarang yang Mengembangkan. ya yang mengembangkan untuk motor itu jadi apa. Berarti komunitas ini itu mengusung temanya itu Jab Style sama Bread Style. Nah, Eh, Kalau boleh saya tahu itu sejarah berdirinya komunitas itu berdasarkan apa sih, Mas? berdasarkan apa ya, ya dari kita berdirinya kan dari 2009 2009 2009 kita sudah berdiri. Jadi kita mengusung JPI ini untuk apa ya, untuk menyalurkan hobi juga sih, buat menyalurkan hobi. Mungkin kita nggak tahu jalan arah mau kemana, kita punya motor basic custom tapi kita nggak tahu mau kemana enaknya, jadi inilah ada JPI. Kalau JBI itu berdirinya di Sidoarjo ya, Mas? Kalau Berdirinya di Surabaya. 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 Surabaya itu Pusatnya pusat JBI. ya, pusatnya ikut Surabaya, sama Jakarta juga ada pusat juga. JBI itu salah satu komunitas terbesar ya, Mas, di Indonesia ya, Mas. Udah banyak kayak di kota mana itu ada kayak di Lok Sumawe, terus Malang juga ada ya, Mas. Ada. Terus Pare-Pare juga ada ya. Ada. Ada Pare-Pare terus eh, Banyak sih mas. Kalau mau tanya chapter kita mau ada berapa, kurang lebih Sabang Merauke kita ada. Kurang lebih kalau dihitung, kalau enggak salah mas ya, itu 140 chapter kalau enggak salah. 140 Chapter Sabang 140 Merauke. di seluruh Indonesia. Mantep. Lalu saya ada pertanyaan lagi, Mas. Kegiatan dari komunitas JBI itu apa aja sih? Kegiatannya banyak, pastinya baksos, terutama baksos, eh, riding, eh, Kopdar Cup itu Jatim Bali, Kopdarnas, banyak sih. Kalau kopdar itu kayak itu ya, gathering ya, Mas. Berkumpul. Benar. Berkumpul menyatukan semua anggota dari komunitas JPI. Lalu tujuan dari Baksos sendiri dari komunitas itu dimulainya dari mana ya, Mas? Dari hal-hal yang kayak semisal yang kegiatan sosial. Dari kegiatan sosial itu, kalau sosialnya pastinya per chapter itu ada. Kita sumbang panti asuhan,
janda-janda tua. Kadang kalau kita lagi puasa pastinya kita ada bagi-bagi takjil, itu pasti ada, kita reading untuk membagikan takjil itu. Kalau kegiatan dari touring ya mas, touring, kalau komunitas JBI Sidoarjo sendiri itu paling jauh riding sampai dari mana, dari kota mana? Kita paling jauh masih, kalau di luar Jawa Timur itu kita masih Bali. Bali. Kalau Jawa Tengahnya kita masih Semarang. Ya, PR-nya Jawa Barat, Jawa Tengah kurang lah. Gak ada itu mas, kayak apa namanya, gak ada pikiran buat ke luar Pulau Jawa gitu, ke Sumatera, ke Papua mungkin. Kalau Sumatera pingin sih mas, tapi keadaan yang belum memungkinkan. Itu aja sih, pingin pastinya, karena Sumatera itu banyak juga di sana. Banyak chapter dari Pulau Sumatera berarti ya mas? Banyak juga Sumatera itu kurang lebih 40 chapter. 40. Iya, kurang lebih. Kalau anggota dari komunitas JBI Sidoarjo itu berapa orang gitu mas? Kurang lebih kita, kalau kita sebut itu live member. Live member kita itu kurang lebih ada 15. Capros kita kurang lebih ada 4. Kalau capros itu apa ya mas? Calon prospek untuk apa ya? Kalau di kampus itu kan biasanya di ospek. Oh kayak maba. Kita uji dulu mentalnya, kita selarasin dulu visi misinya, biar paham sih apa itu JBI. Setahu saya itu kalau mau masuk komunitas JBI itu emang sulit ya mas? Bukan sulit sih, tergantung tekad. tergantung tekad masing-masing. Benar, tergantung tekad masing-masing, dia masuk inginnya jadi apa, untuk mengembangkan apa, itu aja sih. Kalau itu kan komunitasnya itu berdasarkan dari hobi yang ingin disalurkan ya mas? Benar. Kalau misalnya aku nih gak punya motor tapi mau ikut gabung komunitasnya JBI gitu, apa bisa mas? Untuk basic, kalau pertama dia ndak punya basic custom, dia kepingin membangun custom, dia ingin masuk juga di JBI, bisa sih, bisa pastinya itu dulu, nanti ke capros dulu, nanti ke Virgin, seenggak-enggaknya sudah punya motor custom lah, karena itu basic kita. Oke, saya punya pertanyaan lagi buat Mas Madun nih. Dari kegiatan dari touring, terus bakti sosial, itu Mas Madun dari anggota sendiri nih, apakah punya kendala atau kesulitan saat melakukan kegiatan tersebut? Kegiatan, untuk kegiatan apa ini mas? Kan kegiatannya kan banyak. Dari kegiatan baksosnya ada deh. Baksos iya. Pastinya ini kan lagi musim-musimnya COVID, jadi kita susah untuk jam, susah juga untuk kita mengundang orang untuk berkumpul, karena kan COVID ini apa ya, kalau dibilang membatasi sih nggak terlalu sih, tapi ya itu lagi.
mengikuti peraturan dari pemerintah ya Mas. Benar. Gak boleh kumpul-kumpul orang banyak. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan dari Mas Madun sendiri, apakah punya kesulitan nih, kan satu komunitas itu anggotanya banyak. Dari anggota tersebut itu kayak sulit lah diajaknya buat melakukan kegiatan kayak bakti sosial tersebut. Kalau untuk live member sih pastinya tidak sulit. Mungkin kebentur yang utama pasti kerja. Itu udah kita maklumin lah. Karena apa ya? Karena tanggung jawab awal belum selesai gitu. Kalau untuk acara kita sudah, meskipun itu beberapa orang nggak bisa, kita tetap jalan, dan yang nggak bisa itu tetap mantau dari jauh. Itu sih. Eh, dari komunitas JBI Sidoarjo sendiri itu sudah membuat event berapa kali? Kalau event kita kurang lebih Kopdargap, Enif, Baksos, terus yang paling baru ini kita Enif sama Baksos, bagi-bagi takjil yang paling baru itu sih. Oke, saya punya pertanyaan lagi nih buat Mas Madun. Saran dari Mas Madun buat anak-anak muda yang ingin membangun motor custom atau pengen punya ide buat motor custom itu, istilahnya kayak pengen bangun gitu. Itu gimana, Mas? Eh, Kalau untuk anak muda pastinya yang apa ya, yang standar-standar aja, bisa buat harian, bisa buat keliling-keliling, bisa buat pacaran. Kalau mau bangun, kalau yang lagi viral sekarang kan chopper nih, chopper dengan rangka rigid, dengan ndak punya shock breaker, depan aja sih shock breakernya, tapi ya ndak bisa buat bercinta. Bercinta pun kalau mau si ceweknya naik motor gitu, pastinya ndak punya shock sih pastinya dia. Joknya cuma satu ya, Mas? Joknya dibikin dua bisa, tapi shock belakangnya ndak ada. Itu mungkin yang buat cewek-cewek yang rada memilih untuk menaikin motor, ya nggak disaranin deh. Nanti itu ya, Mas. Kena cipratan air dari belakang. Pastinya punggung kotor, pastinya capek juga, ada shock breakernya belakang. Itu sih. Eh, terus kalau dari misalkan nih aku mau bikin motor nih, motor custom. Terus bingung gitu Mas, mau pilih model kayak yang gimana itu, apa bener harus cari referensinya itu dari internet. Pastinya sih referensinya dari internet, dari ya media-media sosial lah. Itu sih, karena lebih gampang. Jadi nggak cuman imajinasi aja. Jadi oh ternyata motorku bagusnya jadiin gini nih, jadi enak nih. Itu sih. Oke, kalau dari modal budget sendiri itu, apakah harus punya banyak dana ya Mas? Kalau misalkan anak kuliah nih atau pelajar kan, anak-anak muda kan kalau pasti lihat motor custom itu bagus nih, pengen bangun tapi masih mikir-mikir gitu, buat uangnya buat masih buat jajan gitu, terus belum ada penghasilan juga. Sarannya buat saran dari Mas Madun, eh, Untuk membangun
untuk membangun itu eh, itu ya Mas, nabungnya itu kayak gimana ya Mas? Untuk mengumpulin dana untuk Budget. budget untuk membangun motor custom, terutama basic setidaknya sudah punya lah. Contoh nih, punya apa ya, kayak motor bebek ini mau tak buat apa, seumpama buat kecil-kecilan lah, buat street car. Itu menurut saya minim budget sih kalau dibuat gitu. Kalau mungkin pindah basic lagi kita ke motor cowok, itu kurang lebih budget 5-6an lah segitu. Jadi konsep nggak usah neko-neko, karena konsep itu menentukan berapa budget yang kita keluarkan. Kalau konsepnya rapi, keren, itu pastinya budgetnya juga keren juga. Kalau yang mungkin yang cuman bukan ala kadar sih, mungkin yang cuman kayak oh jadi ini nih deh yang biasa gitu, nggak perlu yang rapi-rapi banget, itu mungkin yang nggak terlalu sih menguras budget. Masih hemat di kantong lah ya Mas. Benar. Eh, Kalau dari perawatan sendiri nih Mas, perawatan dari motor custom itu apa yang perlu diperhatikan itu Mas? Kalau dari motor custom banyak sih. Dari kaki-kaki kan sudah kita besarkan, pastinya ban depan belakang itu sudah berubah ukurannya. Jadi apa ya, sering rawat itulah, karena itu juga safety yang utama. Buat jalan. Bener, buat jalan. Intinya kalau ada kerusakan di jalan, kita nggak tahu bengkel seberapa jauh. Itu sih. Eh, Juga nih kan jalanan di Indonesia kan juga berlubang ya Mas, banyak-banyak lubang. Safety riding pun juga harus diperhatikan. Terus sama nih, kalau mau riding jauh, touring nih, eh, Apa aja apa ya apa saja